Halo semuanya, selamat datang di channel Rizky Rahmania atau bisa panggil saya Kiki. Nah, di kesempatan hari ini saya akan membacakan mengenai peruntungan zodiak Pisces di bulan Maret tahun 2022. Nah, sebelum saya jelasin lebih lanjut ya, kira-kira apa saja energi yang mempengaruhinya dan peruntungannya, jangan lupa ya untuk subscribe channel Rizky Rahmania atau channel saya. Jadi kalau misalnya nanti saya ada upload video terbaru nih, nanti kalian juga bisa mendapatkan notifikasinya langsung dari YouTube. Lalu jangan lupa juga ya like video ini. Dan kalau misalnya kalian semua ingin konsultasi dengan saya, kalian bisa hubungi ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video, oke? Langsung saja saya bacain ya. Untuk Pisces, Pisces di bulan Maret. Yang pertama ini juga ada energi rasa sakit. Lalu berikutnya energi apa yang akan mempengaruhi? Jadi semesta tuh ingin mengajak kamu belajar tentang apa ya? Coba sebentar. Jadi ada dua nih. Yang pertama, rasa sakit dan movement. Mungkin gini, pain itu biasanya adalah rasa sakit, bisa bermacam-macam ya. Ada yang memang painnya itu karena kamu lagi sakit, itu Pisces. Tapi di sini pain yang saya rasain itu, apapun rasa sakit yang kamu alami, sakit atau karena sakit beneran atau sakit hati karena emosi, apapun itu, sebetulnya dibalik itu kayak semesta tuh ingin ngajak kamu untuk perbaiki suatu hal yang bisa kamu perbaiki untuk diri kamu. Contohnya gini, contohnya ya, kalau misalnya ini kita kayak ada lagi sakit hati nih ke orang kayak gitu, atau ada sebel sama orang, atau kayak dongkol sama orang. Ini kalau ini konteksnya adalah emosi ya, kalau konteksnya rasa sakit emosi. Jadi kayak dari sini kita tahu nih, rasa emosi ini kenapa bisa muncul, kenapa kamu marah. Apakah karena kamu tidak bisa membatasi diri kamu, atau memang orang lain ini tidak sopan kayak gitu. Kan pasti banyak bermacam-macam penyebabnya. Jadi kayak kamu lagi diajak untuk ambil apa yang bisa kamu petik untuk diri kamu, ya, untuk belajar adaptasi seperti itu yang saya rasakan di sini painnya. Jadi kayak buat pergerakan di dalam diri kamu sendiri. Terus di sini kalau misalnya painnya itu ternyata sakit tubuh, fisik, bisa jadi semesta pengen ngajak kamu untuk kayak ayo perbaiki kebiasaan-kebiasaan buruk yang dapat membuat kesehatan kamu ngedrop. Misalnya makannya nggak sehat, terus diajak untuk sekarang makan makanan yang 4 sehat 5 sempurna dan lain-lain kayak gitu contohnya ya. Terus movement di sini, jadi kayak energinya ini lebih kayak misalnya kamu ada perencanaan suatu hal, keinginan suatu hal, apapun itu rencananya atau impian. Jadi kayak energi ini lagi ngajak kamu, semesta lagi ngajak kamu untuk kayak ayo kita fokus sama prosesnya agar apa yang kamu ingin capai ini beneran tercapai kayak gitu loh. Jadi kayak apapun yang memang seharusnya menjadi hak kamu itu juga agar datang. Itu pesannya, energinya yang lagi semesta ingin ajak kamu berkembang itu. Oke, langsung aja ini saya bacain ya dari segi aspek asmara dulu nih, yang masih single Pisces. Yang pertama Pisces, untuk yang masih single, jadi mungkin ada lagi kayak perasaan dimana kayak
ngedown lagi atau tidak percaya diri atau takut, itu perasaan muncul lagi. It's okay, it's normal kalau kamu ngerasa kayak ada rasa takut itu muncul lagi. Sebab namanya kita manusia ya, manusiawi. Namanya berproses, pasti ada aja seperti itu. Jadi take your time sampai stabilkan emosi kamu. Terus kalau misalnya sudah stabil di sini, bukan berarti kamu terus-terusan jadi kayak mempertahankan rasa takut itu. Misalnya kamu takut untuk membuka hati, tapi jangan sampai membiarkan kamu tidak mulai bergerak duluan kayak gitu loh. Jadi lebih kayak maksudnya gini, kalau misalnya kamu takut berkomunikasi atau tidak percaya diri, mungkin bisa dicoba dengan berkenalan dengan orang baru, biar kayak nanti pelan-pelan rasa percaya diri kamu ini terbentuk. Itu salah satunya dari komunikasi, pelan-pelan dibuka, nggak usah harus dipaksa jadi super hiperaktif gitu, nggak usah, pelan-pelan sesuai dengan momentum kamu. Itu yang saya lihat ya. Soalnya di sini energi kamu Pisces yang masih single itu memang lagi kayak narik banyak orang baru datang ke kehidupan kamu. Memang di sini saat kamu melihat orang yang datang ke kehidupan kamu ini yang baru, entah kenapa mungkin bisa dibilang karena rasa takut juga ya. Jadi yang kamu lihat justru kayak dari sisi jeleknya duluan kayak gitu loh. Jadi di sini untuk Pisces, kalau kamu gedein rasa takutnya terus-terusan nih, yang membuat kamu jadi kayak males komunikasi dengan mereka, yang ada kamu akan terus-terusan stay single kalau kamu terus-terusan kayak gitu. Jadi cobalah untuk, namanya orang ya pasti ada sisi baiknya, ada yang sisi jeleknya kayak gitu loh. Jadi cobalah kenalan dulu, walaupun kamu tahu mereka ada sisi yang nggak enaknya gitu loh. Cuman kan kita namanya jodoh kan nggak tahu gitu loh. Di sini konteksnya kamu ngobrol sama mereka bukan berarti biar kamu cepet dapat pasangan, enggak. Konteksnya adalah biar kamu pelan-pelan memperbaiki rasa percaya diri kamu, sama belajar untuk komunikasi. Itu yang saya lihat di sini. Belajar untuk membuka diri, itu kunci dan poinnya untuk yang masih single. Bukan berarti biar dapet jodoh gitu, enggak. Lebih ke arah sini ya. Semoga maksud saya ini bisa kalian tangkap ya. Itu untuk yang masih single Pisces. Lalu berikutnya bagi kalian yang sudah berpasangan. Bagi yang sudah berpasangan di sini, mau secinta apapun kamu sama pasangan kamu, di sini juga jangan lupa ya untuk perhatikan diri kamu gitu loh. Cinta boleh sama pasangan, tapi jangan sampai kamu jadi lupa untuk mencintai diri kamu sendiri. Karena di sini saya ngelihat tubuh kamu pun juga lagi butuh diperhatiin. Jangan sampai malah kamunya yang mukanya jadi butek kayak gitu loh. Soalnya di sini saya lihat kamu seperti memang lagi ada rasa kekhawatiran sama pasangan kamu di bulan Maret. Entah mungkin dia lagi ada sakit atau capek, atau kamu beberapa di antara kalian ada yang lagi LDR sama pasangan. Di sini yang penting saling percaya, saling, yang berpasangan ya ini, saling percaya. Terus di sini saya lihat
intuisi kalian nih Pisces sebenarnya kenceng. Jadi pasangan lagi ngapain, kalian tahu, kayak telepatinya kuat kamu sama pasangan kayak gitu loh. Jadi di sini walaupun ada jarak kamu sama pasangan, entah karena pekerjaannya atau karena situasi, tapi kamu juga nggak terlalu khawatir juga sama dia kayak gitu loh, tapi kangen juga. Itu yang saya lihat di sini yang sudah berpasangan. Sebetulnya hubungan kamu sama dia selama bulan Maret ini bisa dibilang mungkin kamunya, untuk yang si Pisces ya, lagi sering mikirin dia terus. Makanya di sini muncul kartu love yourself first. Mau bagaimanapun mereka bisa kok jaga diri mereka sendiri, dan mereka juga percaya sama kamu. Tinggal kamunya aja nih fokus untuk diri kamu sendiri dulu deh. Misalnya kayak kamu memang harus menyelesaikan suatu hal atau pekerjaan, justru pasangan memberikan ruang nih untuk kamu. Cuman tinggal kamunya. Kamu udah dikasih kepercayaan sama dia sebetulnya, wahai Pisces. Jadi kamu fokusin dulu, selesaikan dulu urusan kamu. Nanti kalau misalnya sudah mencintai diri kamu sendiri, atau fokus menyelesaikan urusan kamu dulu, nanti kalau sudah selesai kamu bisa ketemu lagi kok sama doi di sini. Ini yang saya lihat di sini. Atau di sini intinya ya nggak ada yang perlu dikhawatirin sih, walaupun jarak membentang tetap sama-sama istilahnya bucin sih. Oke, itu untuk yang berpasangan ya. Jangan terlalu overthinking, semuanya baik-baik aja kok, nggak ada yang perlu dikhawatirin sebetulnya. Itu untuk yang si Pisces ya. Oke, ini untuk asmaranya. Lalu berikutnya saya akan bacakan dari segi pekerjaan ya. Sebentar. Untuk Pisces di bulan Maret, pekerjaan bagaimana? Oh. Di sini kalau saya lihat tubuh kamu lagi kayak butuh istirahat loh sebetulnya. Sebentar, saya tarikin kartu lagi. Sebetulnya ini Pisces di bulan Maret cukup sibuk kalau saya lihat ya. Banyak sekali hal-hal yang ingin dia eksekusi, baik dari memang pikirannya dia lagi banyak ide, banyak rencana, terus hatinya juga memang lagi kayak ingin banget mencapai suatu hal, ya kan. Tapi problemnya kalau waktunya istirahat ya udah istirahat aja, jangan terlalu diforsir, jangan terlalu capek-capek juga. Harus seimbang, terus banyak minum juga di sini pekerjaan. Terus kalaupun kamu ngerjain suatu hal, jangan ditunda-tunda ya. Takutnya nanti kamu malah diuber-uber lagi nih bisa jadi sama atasan atau tim atau klien. Kayak, ayo aku butuh ini nih, kayak gitu loh ya. Jadi pastikan kalaupun kamu lagi sedang moody atau nggak mood ngerjain suatu hal, kalau bisa jangan keterusan. Boleh kamu take your time, tapi juga jangan terlalu lama-lama. Mau bagaimanapun kamu juga harus kerja secara profesional kayak gitu loh. Terus kalau emang capek waktunya istirahat, ya istirahat. Kalau kamu udah waktunya istirahat tapi tetap kerja, ini ada kemungkinan kamu sakit lagi. Itu yang saya lihat di sini. Atau kalau misalnya kamu nggak kerjain tepat waktu, yang ada pekerjaan kamu bakal menghantui kamu terus. Jadi kayak kepikiran terus, itu yang saya lihat di sini. Padahal kalau kamu mau meluangkan waktu,
sebentar, mau fokus kerjain aja. Ini semua pekerjaan kamu aman-aman aja sebetulnya. Atasan juga nggak marah, klien juga oke sama kamu, kayak gitu loh. Jadi ini semua tergantung dari kamu mengelola emosi kamu atau mengelola waktu kamu istirahat, kayak gitu loh. Istirahat boleh, jangan keterusan sampai ujung-ujungnya males atau mager, tapi di satu sisi juga perlu istirahat. Jadi ini emang agak tricky, tapi intinya harus seimbang sih poinnya di sini, dan harus profesional. Itu untuk dari segi pekerjaan ya. Lalu berikutnya dari segi keuangan, Pisces bagaimana? Untuk dari segi keuangan di sini selama bulan Maret rezeki sebetulnya sih ada aja ya. Kamu kayak nggak perlu khawatir sebetulnya. Ada aja sih rezeki yang ngalir datang seperti itu. Selama kamu juga bisa mengelolanya, terus di sini banyak sekali sih kebutuhan yang perlu kamu bayar ini sebetulnya. Terus kayak banyak juga dana yang perlu kamu keluarkan. Tapi di satu sisi kalau bisa ini sebenarnya kamu bisa nabung banyak juga sih. Jadi kalau bisa, kalau kamu habis sudah gajian, dananya dialokasikan ya. Terus kalau bisa, kalau udah disimpan jangan disentuh lagi, kayak gitu. Soalnya di sini masalah keuangan sebenarnya everything sih oke, tapi balik lagi ya kalau cara kamu ngelola. Terus kalau misalnya kamu punya pemasukan lebih dari satu, di sini saya lihat pemasukan kamu dari tempat yang lain selama bulan Maret ini juga ngalir terus sih. Rezeki kayak ada aja, kayak gitu loh. Jadi kamu nggak perlu khawatir ini di sini, oke? Itu untuk dari segi keuangan. Malah bisa buat nabung, malah bisa buat investasi ke hal yang lain, kayak gitu loh. Malah di sini perencanaan bisnis apapun yang sedang kamu pikirkan, ini semuanya nggak tahu kenapa nih, Pisces, bisa jadi uang semua ini yang saya lihat sebetulnya. Cuman tinggal kamunya nih mau eksekusi apa enggak nih untuk biaya tambahan sampingan ini. Soalnya di sini perempuannya duduk, kucingnya juga duduk di bawahnya. Kalau kamu memang mau dapat uang tambahan, ya kamunya juga harus gerak, istilah kata kayak gitu. Kalau kamunya cuman pasif, gimana uang mau datang, kayak gitu. Tapi itu sebagian kecil ya. Tapi masalahnya ini Pisces saya lihat di satu sisi walaupun kamu duduk, nggak tahu kenapa energinya juga kayak kamu duduk-duduk doang, terus tiba-tiba kayak ada aja rezeki datang juga ini. Kayak istilah kata rezekinya selalu ngalir. Ini yang saya lihat di sini. Jadi baiknya investasikan dengan baik ya, dan simpan dengan baik, tabung dengan baik. Oke? Itu untuk keuangan. Lalu berikutnya kesehatan ya. Untuk kesehatan di sini kamu harus ekstra hati-hati ya. Ini lagi musim COVID loh, Omicron dan yang lain-lain. Belum lagi nanti kalau misalnya ada varian baru lagi, kan kita nggak tahu nih ya. Jadi kamu mesti ekstra hati-hati ketika bertemu dengan orang lain. Kalau misalnya nggak penting-penting banget, jangan keluar, kayak gitu. Terus kalau misalnya habis pergi dari mana-mana langsung mandi, oke? Terus di sini kalau bisa hati-hati kalau misalnya kamu beli makanan dari luar. Terus jangan sampai beli di tempat yang jorok. Kamu harus hati-hati ini.
perhatikan kebersihan tempat yang kamu beli makanannya ini. Terus coba kamu perbanyak konsumsi buah-buahan juga. Di sini bagusnya coba deh kamu konsumsi buah-buahan yang sifatnya seperti stroberi atau cherry atau apel, sesuatu yang berwarna merah ya. Karena kamu kayak lagi butuh dari buah tersebut, apel juga bisa kayak gitu. Terus di sini hati-hati juga bagi kalian yang punya alergi debu terutama atau alergi dingin. Jaga baik-baik, sinus juga. Terus di sini kalau misalnya kamu mau makan, jangan kebanyakan makan makanan yang kayak dari junk food. Contohnya kayak, ya kalian tahu lah, saya juga nggak mau sebut merek ya. Terus di sini hati-hati makanan junk foodnya juga, kalau bisa dikurangi. Terus di sini untuk masalah kesehatan, kalau kamu lagi berencana untuk pergi jarak jauh, traveling yang cukup jauh tempatnya, di sini pesannya adalah tahan dulu, kalau bisa tahan dulu, jangan pergi jarak jauh dulu, karena di sini arahnya nggak aman sebetulnya kalau kamu pengen pergi jarak jauh. Kalaupun kamu memang harus terpaksa pergi, di sini kamu juga harus ikuti prosedur protokol kesehatan ya, terutama jaga diri baik-baik ya dari COVID itu juga. Itu sih yang saya lihat di sini. Oke, terus jangan lupa juga perbanyak minum air putih ya. Di sini banyak loh di antar kalian yang kurang minum air putih juga. Terus di sini beberapa di antara kalian mungkin ngerasa kayak lagi lemes badan atau kayak kurang bertenaga, kurang bergairah. Di sini sebetulnya bukan karena apa-apa, tapi coba perhatikan kembali makanan yang kamu makan ini apa ya, kayak gitu loh. Takutnya kebanyakan gulanya kayak gitu, soalnya kalau kebanyakan gula itu juga ada kecenderungan bisa bikinin kita gampang ngantuk juga loh, kayak gitu. Oke, itu untuk kesehatan, untuk Pisces ya. Lalu berikutnya saran dari semesta untuk kalian adalah, kalau misalnya kamu selama bulan Maret Pisces lagi kayak pusing, bingung harus melakukan apa, atau lagi overthinking, saran dari semestanya adalah nih, apresiasi diri. Apresiasi diri sangatlah penting dilakukan agar kamu selalu ingat bahwa dirimu ini berharga dan layak untuk mendapatkan feedback positif atas segala upaya yang telah kamu lakukan. Tidak peduli seberapa kecil atau sederhana pencapaian yang telah kamu dapatkan, kamu tetap berhasil melakukannya. Dan hal ini selalu layak untuk dirayakan. Apresiasi diri juga tidak harus mahal atau ribet. Yang paling sederhana nih, dan tanpa biaya, adalah dengan mengucapkan terima kasih terhadap diri kamu sambil menumpuk dada. Itu. Jadi kalau misalnya kamu sudah mulai ngerasa negatif terhadap diri kamu sendiri, coba deh lakukan apresiasi untuk diri kamu, kayak gitu. Itu pesannya tadi ya. Lalu pesan yang lainnya dari semesta untuk kalian zodiak Pisces adalah, yang pertama ada community, lalu yang kedua fleksibel. Jadi gini, ada dua pesan. Yang pertama, jangan terlalu keras kepala atau keras hati untuk menyelesaikan
semua beban yang kamu alami ini sendirian. Mungkin kamu bisa minta bantuan saran dari teman kamu. Mungkin dia tidak bisa membantu tapi bisa memberikan saran. Tidak masalah. Atau kamu lagi ngerasa ngestak, bingung, tidak bisa menemukan solusi, tanya teman. Tidak masalah, dia mau kok membantu sesuai dengan porsi dan kapasitasnya dia juga. Jadi kalau misalnya teman kamu atau orang yang kamu mintain tolong dia tidak bisa tapi dia bisa memberikan sesuai dengan porsinya, ya sudah, berarti itu kan memang kapasitasnya dia, kayak gitu loh. Karena kan setiap orang memiliki kapasitasnya masing-masing. Makanya saya fokus di rumahnya ini nih, si jerapah, karena kan setiap orang punya kapasitasnya masing-masing, kayak gitu ya. Terus di sini kalau kamu memang ingin meminta bantuan kepada orang juga, di sini kamu kuncinya adalah harus jujur. Jangan berbohong agar dia bisa nurutin kamu gitu atau ngebantu kamu. Jangan bohong. Kuncinya di situ ini untuk yang kartu community. Karena di sini kalau kamu berbohong, bisa saja nanti tanggapan dan respon dia juga berbeda. Jadi balik lagi bagaimana cara kamu komunikasi. Kalau ingin komunikasinya sehat, ya kamu juga harus mulai dari belajar jujur dulu, kayak gitu loh, ya. Terus belajar terbuka terhadap saran orang lain, itu yang saya lihat di sini. Karena kan kamunya misalnya datang minta saran, tapi kalau pas kamu dikasih saran kayak nggak mau, ya itu semua balik lagi sih ke kamu. Cuman ya diharapkan ini tetap open minded, itu yang saya lihat di sini ya. Dan nanti bisa kamu sesuaikan lah dengan situasi kamu sendiri, kondisi kamu. Kalau kamu ngerasa nggak cocok, ya udah, itu keputusan kamu juga. Dan di sini kartu fleksibel. Jadi gini, jangan terlalu kekeh. Misalnya harus A ya harus A, kalau harus B ya harus B. Jangan terlalu saklek. Karena terkadang ketidakteraturan itu juga baik untuk mengajarkan kita belajar jadi lebih fleksibel, kayak gitu loh. Jadi kita bisa belajar adaptasi terhadap segala situasi yang perubahannya sangat signifikan. Itu yang saya lihat di sini. Jadi bukan berarti keteraturan itu buruk. Keteraturan itu juga baik kok sebetulnya. Cuman tetap di sini ada satu situasi di mana kita juga harus belajar fleksibel, belajar adaptasi sesuai dengan kondisi. Itu yang saya lihat di sini, saran dari semesta. Oke? Itu saja dari saya untuk hasil reading zodiak Pisces di bulan Maret tahun 2022. Semoga dari hasil reading ini dapat membantu kalian ya. Terus kalau misalnya kalian ingin konsultasi, kalian bisa hubungi saya langsung ke nomor telepon yang sudah saya cantumkan di video, oke? Kalau gitu, saya izin pamit undur diri dulu ya. See you next time. Bye-bye.